Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan, apa namanya, kuis gitu ya, soal kuis yang sudah saya kirimkan, beberapa hari yang lalu. Jadi, di sini saya jadi pecah jadi 3. Jadi intinya sama. Yang gambar pertama yaitu, kelas diagram. Jadi ada kelas diagram di situ. Kemudian setelah kelas diagram ada, kode. Nah, di mana kode ini adalah merupakan kode main. Jadi script untuk fungsi main. Yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita, membahas tentang kelas diagram terlebih dahulu. Nah, pada gambar tersebut, eee, jadi begini. Awalnya kita melihat dulu pada kelas diagram tersebut ada berapa, kotak begitu ya, ada berapa, diagram. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti nanti ada 7 kelas yang akan kita buat pada, NetBeans. Tetapi ditambah satu kelas nih, kelas di 8 adalah kelas main. Ingat ya, ada berapa, diagram, ada 7, tapi tidak ada fungsi main-nya. Nah, berarti di sini, rakitan ini adalah, diagram ke-8, yaitu diagram, kelas main-nya. Nah, kemudian, dilihat di sini, eee, pada gambar ini terlihat bahwa seolah-olah komputer posisinya berada di paling atas, gitu ya. Kemudian di bawah komputer ada CPU dan memori, di bawah CPU dan memori ada, Intel, AMD, kemudian di bawah memori ada DMM, SODIMM, dan seterusnya. Nah, kita lihat bukan berarti ketika, komputer berada di atas, hierarkinya berada di atas CPU dan memori, bukan berarti tidak selamanya dia inheritance. Kenapa? Kita lihat pada simbolnya, ya. Kita lihat pada simbol-simbol yang saya lingkarin ini. Nah, kalau kita, perhatikan dengan jelas, di sebelah sini itu kodenya seperti ini. Ya. Kalau di sini kodenya segitiga. Oke ya. Nah, pada kelas diagram, segitiga ini adalah inheritance. Oke. Jadi, Intel dan AMD adalah anak dari CPU. DIMM dan SODIMM adalah anak dari memori. Ya, inheritance. Nah, kemudian komputer ini hanya sebuah kelas gitu ya, hanya sebuah kelas tapi bukan super induk lah kasarannya ya, super dari kelas CPU dan memori. Dilihat dari sini, nah sekali lagi, kalau tandanya seperti ini, nah ini bukan inheritance. Inheritance pada kelas diagram akan seperti segitiga seperti ini. Ini baru inheritance. Nah, kita lihat terus kelas komputer berarti apa dong gitu ya? Karena bukan inheritance gitu. Kita cek pada diagramnya. Oke, saya fokus pada satu diagram dulu. Diagram komputer misalnya. Di sini terpecah menjadi 3 ya. Saya tulis A, B, C. Begitu pula dengan diagram-diagram yang lain. Ada 3 bagian, A, B, C, dan seterusnya. Oke. Pada kelas komputer, A ini adalah nama kelasnya. Oke. Kemudian B ini adalah deklarasi atau inisialisasi. Inisialisasi awal. Variabel, dan seterusnya. Gitu ya. Sedangkan yang poin C adalah metode. Bisa konstruktor, ya, bisa
metode aksesor dan seterusnya. Ya, jadi yang kelas paling atas, pada diagram yang paling atas atau poin A adalah kelas, yang B adalah deklarasi, bisa inisialisasi. Kemudian yang poin C yang bagian bawah adalah metodenya. Bisa metode, bisa konstruktor, bisa metode aksesor, dan sebagainya. Oke, ya. Nah, kalau sudah kita fokus ke sini. Ada simbol gitu ya, pagar. Nah, kalau pagar ini dia berarti protected. Protected. Kalau minus, misalkan ada minus nih, berarti dia private. Kalau dia plus, berarti dia public. Nah, seperti di bawah ini, ada plus, 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 berarti ini public. Kalau ada pagar, berarti dia protected. Oke. Langkah selanjutnya, berarti kalau kita mau membuat codingnya gitu ya, dimulai dari mana berdasarkan kelas diagram ini? Pertama, kita analisis dulu ada berapa diagram di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Berarti nanti ada 7 kelas. Apa saja kelasnya? Ada kelas komputer, CPU, memori, Intel, AMD, DIMM, SODIMM. Kelas mainnya di mana, Bu? Kelas mainnya ada sendiri, berarti kelas ke-8. Di sini kita namakan public class rakitan, public static, void main, dan seterusnya. Oke, kita jangan fokus ke kelas main dulu. Fokus yang ada di kelas diagram dulu. Setelah kita mengidentifikasi ada berapa kelas, kemudian dimulai dari mana ngodingnya? Apa bikin komputer dulu, bikin CPU dulu, bikin memori dulu, atau bikin Intel, dan seterusnya. Kita cek lagi pada kelas diagram. Oh, di sini kok inisialisasinya CPU. Berarti dia akan merujuk ke kelas CPU. Ya, tapi bukan inheritance. Sekali lagi karena simbolnya bukan inheritance, tapi protected. Oke. Pada kelas komputer juga merujuk pada CPU dan memori. Berarti kita harus membuat kelas CPU dan memori terlebih dahulu. Oke, setelah kita buat kelas CPU dan memori, kita fokus ke kelas CPU. Jika diperhatikan, CPU dan memori isinya sama, ya. Yang membedakan hanya nama variabelnya, nama, kecepatan, kemudian di bawah juga sama ada constructor, ya, constructor di mana konstruktor tersebut ada 2 parameter yaitu nama dan kecepatan tadi. Kemudian ada get CPU data. Ayo masih harus diingat get CPU kalau ada get berarti dia adalah metode aksesor. Ya. Saya berikan GW screen. Yang pertama, identifikasi kelas diagramnya. Ada berapa kelas pada diagram tersebut? Yang kedua, kita cek per diagram. Ya, kita cek kalau misalkan komputer tadi paling atas gitu ya, tapi komputer ada CPU dan CPU, berarti merujuk ke kelas CPU. Nah, baru kita buat ya. Setelah diidentifikasi, dicek per diagram mulai dari metodenya, kemudian variabel dan seterusnya, baru membuat kelas yang pertama. Misalnya kalau tadi saya bilang berarti kita perlu membuat kelas CPU dan kelas memori. Oke, pada kelas CPU tadi ada CPU ya. Setelah ada inisialisasi atau deklarasi, tadi kan ada kapasitas kalau nggak salah ya, kapasitas sama jenis atau apa. Kemudian ada CPU kapasitas dan seterusnya. Lah ini adalah constructor. Ada get CPU data. Masih ingat get berarti dia adalah metode aksesor.
ya. Get CPU data pada kelas diagram tadi, ketika kalian lihat akan get CPU data dalam kurung string. Berarti dia metode aksesor. Kalau metode aksesor berarti dia mengembalikan nilai. Kalau mengembalikan nilai berarti return. Return siapa? Return parameternya. Ya, return parameter. Jangan ditulis return parameter ya, tapi dicek kembali pada constructor-nya. Begitu pula sama dengan memori, tinggal mengikuti tinggal mengikuti nah ini variabel deklarasinya atau inisialisasi, kemudian metode atau constructor dan juga metode aksesornya. Kalau sudah bikin kelas CPU dan memori, baru kita membuat kelas Intel AMD di mana mengextend dari CPU. Untuk DIMM dan SODIMM juga mengextend dari memori. Jika sudah, baru bikin kelas besarnya yaitu kelas komputer. Nah, saya mau kasih contoh nih yang atas, yang deklarasi atau inisialisasi. Kalau seperti ini, clue-nya nanti kalian buat seperti ini. Protected CPU. Perlu diingat, pengertian dari protected adalah variabel atau sebuah kelas, gitu ya. Dalam hal ini kan berarti dia sebuah variabel, ya. Variabel yang dapat diakses di seluruh package tempat kelas dideklarasikan atau kelas anak yang ada di package lain. Kita ikutin saja, kalau di sini CPU berarti protected CPU, di mana CPU ini adalah sebuah kelas di dalam satu package ini. Kemudian CPU ini adalah merujuk objeknya. Nah, kalau sudah baru ngikutin yang bawahnya, kita bikin metodenya atau konstruktor. Nah, komputer CPU memori ini berarti kan dia konstruktor, ya. Konstruktor berarti karena plus berarti public. Public komputer. Nah, ngikutin. Karena nggak ada stringnya berarti ya CPU ya, koma memori. Ingat case sensitif ya, kalau di sini M-nya besar, berarti di sini juga M-nya besar. Dan seterusnya. Nah, berbeda dengan yang ada di sini, Rek. Kalau di atas kan CPU kapital ya. Kalau di bawah kan string. Berarti nanti yang sini public CPU, nah, string nama, koma, integer, kecepatan. Tahu ya bedanya? Jadi ngikutin yang ada di kelas diagramnya. Oke, kalau sudah kita buat semuanya, ada 7 kelas, baru ke kode main-nya. Kode main ini sudah ada tinggal menambahkan sebenarnya, kan sudah ada clue-cluenya. Ini yang saya kotak merah ini. Nah, harapannya berdasarkan fungsi main ini, luarannya akan seperti ini. Akan mengeluarkan spesifikasi CPU Intelnya 2 GHz, memori dan seterusnya. Pertanyaannya gitu ya, sebenarnya sudah ada clue-nya lah. Sudah ada clue-cluenya, runtutan pekerjaannya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, lengkapilah deklarasi pada fungsi main untuk objek komputer 1. Komputer, nah yang di dalam kurung ini adalah objek. Biasanya kan gini ya, yang dalam kurung ini adalah kelas, Berarti kan komputer 1 K kecil sama dengan new komputer. Ngikutin, kalau ada parameter berarti diisi, kalau parameternya kosong berarti ya kosong, dan seterusnya. Yang di dalam kurung adalah kelas, yang di luar kurung ini adalah objeknya. Contohnya seperti ini. Kemudian diminta lengkapi kelas komputer, CPU, dan seterusnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, pertama identifikasi dulu ada berapa diagram di situ. Satu diagram berarti ada satu kelas. Berarti ini 1, 2, 3, sampai 7. Di luar fungsi main ya, fungsi main kebetulan di sini sudah ada
clue-nya, kita tinggal ngisi titik-titik ini. Di mana titik-titik ini memanggil kelas CPU, memori, komputer, Intel, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga sedikit gambaran dari soal kuis UTS ini bisa membantu kalian mengerjakan kuisnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.